kayak lama macet soalnya. Kok kalian belum ada yang mesen sih? Udah. Ini Ini punya aku ibu. Kalian dari mana aja tadi? dari tadi sama dari rumah. Jawabannya bagus. Terima kasih atas jawabannya ya. Baik, jadi gimana nih kerjaan kalian? Aman kah? Aman. Kalau Dwi ini kemarin jadinya di HRD mana? HRD Batubara. Itu kan kalau setahu aku ya kalau misalnya HRD Batubara itu kan proses seleksinya tuh apa namanya susah ya. Nah, menurut Dwi apa sih kelebihan dan kelemahan Dwi itu yang akhirnya perusahaan itu mau menerima Dwi? Kalau untuk kelebihannya tuh apa namanya bisa menguasai itu tadi namanya dari komputer Excel, Word, terus terus apa? Iya, apa namanya? Ya, untuk kelemahan yang jelas tuh kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mepet mungkin ya sulit untuk dikerjakan secara langsung, mungkin butuh deadline. Terus dari misalnya dari bahasa asing itu kurang memahami, terutama bahasa Inggris tuh belum yang lancar banget, itu belum. Jadi kamu apa namanya kalau batubara ini kan pasti kan ada nih orang-orang asing ya. Nah kalau kamu nggak lancar bahasa Inggris terus itu berpengaruh nggak sama kerjaan? Nah itu tadi sangat berpengaruh. Oh berarti minta bantuan teman yang motivasi ya? Itu tadi, jadi itu tuh kekurangan banget kalau untuk ngelamar tuh bahasa Inggris tuh seharusnya wajib, harus utama itu. Emang bahasa Inggris itu udah utama sekarang, itu susah kalau misalnya kita nggak dapat bahasa Inggris. Nah terus selama Dwi menjalani proses kemarin tuh apa ancaman Dwi yang Dwi rasain itu? Untuk ancaman sih karena yang pertama tadi karena mereka jago-jago banget bahasa Inggris kan, itu kan jadi hal yang pertama ancaman banget. Terus dari yang mungkin kalau orang-orang tuh kan mungkin banyak orang dalam yang itu S2 pun kalah sama orang dalam, bener. Kalau punya orang dalam tuh mudah banget, apalagi disuap uang tuh langsung cepet banget. Benar. Kalau dari ini apa namanya misalnya informasi itu kan kadang kita kan susah kan, ada yang mungkin kurang dapat informasi, nah itu tadi. Tapi enjoy kan ya sama kerjaan sekarang? Lingkungan kerjanya juga nyaman-nyaman aja kan? Nyaman, semua apa namanya berbaur semua, nggak ada yang juli-juli tuh nggak ada. Wah, alhamdulillah lah. Terus Kak Sinta tuh perasaan aku seingat aku kemarin tuh pengen jadi manajer keuangan di bank. Iya benar. Kayak suka, push. Nah, pushnya mau ikut kita diskusi guys. Nah, itu apa namanya jadi nggak keturutan nggak mau di manajer keuangan di bank mana? Di Bank Indonesia. Wah, keturutan ya. Nah itu apa kelebihan apa yang Sinta punya sehingga Bank Indonesia mau menerima Sinta? Kalau aku sih Terus? Kalau sih bisa mengatur dan membuat teknik kerja yang baik, itu aja sih. Terus kalau untuk kelemahannya sendiri kan pasti di diri kita tuh banyak kan kelemahan. Nah itu kelemahan Sinta sendiri kemarin tuh apa? Yang atau mungkin kelemahan itu berdampak sama pekerjaannya juga? Kalau kelemahan aku sih susah mengontrol emosi. Kayak emosi apa tuh, kayak marah apa? Iya mudah marah gitu. Jangan mudah marah. Terus selama kan kayak yang kutanya ke Dwi tadi nih, kan kalau ke Bank Indonesia kan, apalagi Bank Indonesia ini kan bisa dibilang bank paling besar di Indonesia ya, bank utama Indonesia. Nah ancaman apa yang Sinta rasain pas mau masuk Bank Indonesia itu? Kalau ancaman aku sih para pekerja yang berprestasi gitu. Oh itu pasti sih. Terus? Karena aku kan agak lemot ya. Terus ya. Terus? Udah itu aja sih. Oh cuma itu aja. Berarti tapi itu ya apa namanya
apa ya mau nyebutnya tuh ya, bangga lah pasti ya, cita-cita itu tiba tercapai, mau jadi manajer keuangan di Bank Indonesia akhirnya tercapai gitu kan, pasti orang-orang rumah juga seneng kan. Seneng lah. Tanya Untuk kakak sendiri nih, dari pekerjaan kakak kemarin tuh kalau nggak salah apa kak? jadi manajer di perusahaan kimia kalau nggak. Iya kalau nggak salah ya itu. Kelebihan kekurangan kakak nih di situ apa? Kalau aku sih kelebihan yang bisa aku punya sih sampai perusahaan menerima aku sih karena satu, pastinya aku udah punya pengalaman lebih karena sebelumnya juga aku sambil kuliah sambil kerja, jadi terus belum magangnya, terus dari organisasi-organisasi yang aku itu kan aku jalanin, itu bisa menjadi nilai plusku dan bisa dapat pengalaman lebih juga gitu. Terus aku juga menguasai udah kayak sangat familiar lah sama Microsoft Office itu kan, kita Microsoft kan bukan hanya Word, PowerPoint, Excel gitu kan, tapi ada juga mikroskop yang lainnya juga gitu kan. Nah, terus kelebihan aku yang lain juga aku ini mudah berbaur gitu kan, mudah berbaur yang dimana adaptasi itu penting, adaptasi di perusahaan itu penting kan. Kalau kita susah beradaptasi di perusahaan ya kita nggak bakal bisa komunikasi sama orang-orang kantor situ kan. Nah terus kelebihan aku itu juga aku nih orangnya selalu optimis gitu kan. Aku kalau misalnya menurutku ini bisa diselesaikan, aku bakal selesaiin saat itu juga gitu kan. Nah, untuk kelemahan aku sendiri sih, aku pastinya susah banget namanya bangun tidur pagi. Gitu. Kan jadi sering banget aku nih telat berangkat kerja itu sering banget, susah banget itu namanya bangun pagi. Terus aku juga kayak Cinta mudah emosional. Tapi aku kalau emosional itu misalnya aku marah banget tuh, bukan marah gitu, tapi aku nangis. Nah, mendem sendiri gitu ya? Iya, nangis. Nah, gara-gara aku nangis ini malah ngebuat orang ini mikir itu aku lemah gitu kan. Padahal itu aku tuh bukan nangis karena lemah, tapi nangis karena marah gitu kan. Nah, jadi itu melampiaskannya tuh ke nangis tadi. Jadi itu tuh yang bikin kayak berdampak gitu loh sama kerjaan aku yang sekarang. Nah, kalau buat selama aku recruitment kemarin itu sih ancaman aku sih pastinya ya aku kan karena itu aku perusahaan internasional. Jadi saingan aku ini bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang dalam negeri, tapi banyak juga orang luar negeri, yang dimana orang luar negeri ini ya mereka pastinya ilmu mereka lebih dalam kan daripada kita kaum awam kayak gini kan. Nah, tapi balik lagi karena aku tadi lebih banyak pengalaman, akhirnya aku yang keterima gitu kan. Terus ancaman lainnya juga banyak ada ilmu-ilmu dasar yang belum aku ketahui, karena ilmu ini nih belum aku dapat gitu loh di waktu aku kuliah. Jadi itu tuh seperti kayak minus sih di aku itu. Aku tuh merasa kayak gak bakal keterima nih karena aku nih gak paham tentang ini gitu, kayak gitu sih. Nah kalau peluang kerjaan aku sih ya pastinya ya namanya kerjaan ini ada orang dalam ya. Jadi kalau misalnya kita mau naik jabatan pun kita harus pinter-pinter ngambil hati ke atasan kita gitu kan. Terus kalau mau masuk perusahaanku juga kalau misalnya bodoh nggak bisa masuk tapi punya banyak duit jadi bisa masuk. Jadi bakal bisa uang. Jalur keluar orang dalam kayak gitu. Terus kalau kayak Rida sendiri gimana nih, apa bos kita bos apa kemarin tuh, bos keuangan apa, bos trading apa tuh, bos saham ya. Bos saham. Nah gimana tuh selama
menjadi bos tuh, apa yang Rido rasain kelemahan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan Rido sendiri itu kan kasih makin kerasa kan itu. Kalau sih kalau ini mau soal kelemahan pasti ada yang namanya kekurangan. Kalau aku tuh kekurangannya satu, kurang terstruktur, kurang rapi. Bukan, maksudnya tuh aku tuh orang yang tergesa-gesa, kayak mau cepat nggak mau lama. Jadi jangan saja kurang aku kurang terstruktur, kurang santai, kurang itu kurang bisa berapi lagi. Pokoknya udah tergesa-gesa. Misalkan ini nih, aku sudah ini lagi ada proyek untuk membangun sebuah mata uang perdagangan. Tapi itu tuh ada di otak aku semua. Tapi tidak ada struktur kayak misalnya kayak harus diketik gitu. Makanya dari situ aku tidak ada pernah kayak ketik. Terus? Tapi pegawai. Oh. Misal aku punya otak nih misalnya punya ide gagasan. Tapi di otak aku ketika aku jelasin ke klien atau ke investor itu bisa benar-benar. Ada yang nyatet gitu ya? Nah, kenapa nggak nyari? Udah. Tapi belum dapat. Udah dapat. Oh. Kalau kan belum lah, jadi masih di otak aja gitu maksudnya. Sekarang sudah terstruktur gitu. Itu untuk keuangan aku ya bisa aja kurang disiplin lah, kurang disiplin, kurang rapi. Itu untuk keuangan. Nah, kalau soal kelebihan aku bisa membuat satu komunitas atau satu pekerjaan itu di bawah naungan itu. Orang itu bisa nurut. Kalau kata aku A, kata aku B. Walaupun aku butuh mereka, tapi mereka bisa jadi butuh aku. Tapi kan kamu kan bos, kamu kan itu, kamu kan ibaratnya emang berpengaruh kan sama mereka, jadi ya pastinya mereka nurut ya. Iya, jelas. Sebenarnya gini, kalau soal berpengaruh namanya kita ngerti ya, itu dalam sebuah bisnis atau sebuah proyek kan bapak punya apa ya? Punya skill di bidangnya masing-masing, kita punya tugas masing-masing. Nah, tapi di sini peran pentingnya memang ada di aku, karena aku bagian marketing. Nah, jadi sini awalnya memang aku sebenarnya sih bukan bos ya, leadership gitu, leadership atau untuk sebuah komunitas ada apa gitu. Nah, jadi di situ yang tadinya aku butuh mereka, sekarang mereka membutuhkan saya untuk menjaga sebuah proyek. Jadi gini rasanya, kalau mereka banyak omong gitu, banyak tuntutan atau ini, aku tinggal bilang gini, mau ikut aturan aku atau aku keluar dari sini. Dan itu mereka nurut kamu? Iya, mau nggak mau dengan aku. Kita harus tegas dalam sebuah proyek atau sebuah mengambil keputusan. Kalau dari itu tidak bisa, kita harus tegas. Itu untuk kelebihan. Soal ancaman itu sebenarnya banyak kan. Kayak di kalau kan di bidang cyber atau IT ya, bergerak di bidang itu bisnis itu. Nah, kalau itu ancamannya yang jelas pasti dari hacker. Nah, makanya dari itu aku saat ini sedang mencari hacker memang yang profesional di bidang IT, dan aku pelihara atau aku fasilitasi sama keinginan gitu. Yang segi kendaraan, makanan, maju sampai satu pindah. Nah berarti itu dia bukan kerja sama kamu dong, bukan, maksudnya kamu yang sangat butuh apa ya? Kalau kamu fasilitasin kayak gitu, berarti kayak ibaratnya ya apa ya? Apa ngomongnya? Kayak dia bukan kerja sama kamu, kayak apa ya? Kayak bisnis itu. Iya, jadi gini ya. Namanya kalau tim saya properti ya ada dua, kita beli putus atau kita kontrak. Nah, di situ perjanjian awal itu bagaimana hasil, atau dia makan gaji atau dia bagi hasil. Fasilitas itu kan ya namanya kalau air itu kan nggak bisa dibeli lepas, bisa beli lepas bisa, tapi kita ambil resiko terburuknya. Resiko terburuk apa? Dia bisa ya namanya manusia kan, kita nggak bisa hutang tapi nggak tahu. Nah, makanya kenapa aku fasilitasi supaya aku bisa aku
supaya aku bisa menjaga mereka, menjaga dia. Supaya aku bisa menjaga dan mengontrol si Andi itu kalau dia sama aku itu. Soalnya ancamanku cuma di bidang itu. Tapi selama kamu menjalani bisnismu ini ya, pernah ngalamin ancaman kamu itu? Iya pasti pernah. Waktu itu temanku kena kena 160 Juta? Iya. Hilang? Hilang. Wow. Cuma. Nah makanya itu aku belajar dari kesalahan orang lain kan. Makanya ketika aku jalan bisnis aku harus aktif. Aku harus punya ilmu, aku harus punya orang-orang yang berpotensi dan skill. Makanya kenapa aku fasilitasi orang yang bisa naik ke IT? Karena itu adalah keamanan. Ya sejatinya sama keamanan. Bahasa Jawa kayak bank itu punya keamanan masing-masing, keamanan sistem. Kalau nggak ada keamanan sistem, itu bank habis. Iya pasti. Nasabah, uang nasabah habis semua. Perampok di zaman sekarang itu nggak kelihatan. Perampok sekarang tuh udah banyak cyber. Apalagi juga sekarang banyak kan kasus penipuan yang ngirim aplikasi itu kan. Bisa ngirim dana kita kan. Itu langsung. Yang sekarang memang kurang diperoleh. Namanya dunia digital sekarang sudah teknologi sudah canggih. Nggak lagi lah orang sekarang kalau masih merampok, masih bawa tas ke bank. TV kali kan. Makanya orang udah pada digital semua. Makanya itu yang paling penting, skill yang paling dibutuhkan saat ini. Kalau untuk bayar juga ya itu sangat mahal. Per kontrak itu 500-an. Per kontrak 500-an. Lanjut. Nah, jadi makanya kan daripada aku orang mikir ya manajemen resiko, kita jangan sampai berbisnis keluar modal yang terlalu banyak. Bener. Kalau bisa profit itu ya sebanyak banyaknya, modal jangan kalau makanya aku pikir bagaimana aku nggak bayar dia, tapi dia mau. Ya udah fasilitasin aja, mau nggak? Mau udah jelas, semua dia ada hasil bagi hasil aku kerja dulu tuh. Itu nggak keluarin kos dulu kan di kan nggak keluar kos banyak, cuma ngasih hasil aja. Nanti ketika dapat hasil baru itu namanya ada pembagian. Berarti di kerjaan kita ini ancamannya tuh beda-beda ya. Iya betul. Apalagi ancaman punya Rido ini paling beresiko menurutku. Ya, Beresiko banget ini. maksudnya dia aku suka dengan bisnis yang seperti ini. Suka tantangan. Iya benar suka tantangan. Tapi ngeri loh kalau misalnya kayak gitu. Aku sendiri aja kayak belum tentu yakin, belum siap bakal siap ngadapin gitu loh. Ya. Belum tentu juga. Namanya kita kan dalam hidup kita harus berani. Kalau aku sistem gitu. Aku melangkah dulu, berani, gak takut dengan apa. Bawa hasil itu belakangan. Tapi melangkah bukan dengan melangkah saya enggak, tapi dengan perhitungan mata, strategi dan perhitungan akan ilmu yang kita punya. Kalau gitu melangkah tanpa ada ilmu pengetahuan, strategi itu sambil bunuh diri. Makanya penting maju dulu aja. Ada project atau apa yang menghasilkan uang, terima dulu, pelajari dulu. Kalau masuk, Berarti nggak langsung terima gitu ya kalau dapat project? Nggak langsung. Diteliti dulu. Diteliti dulu. Akan biasa kalau di tahun-tahun 2 tahun kemarin itu ikut orang ya, terima project dari orang. Nah sekarang gue pikir, kenapa aku harus ikut project orang lain? Kenapa aku nggak boleh sendiri? Makanya aku dari situ mengumpulkan tim-tim yang berpotensi dan punya skill yang aku butuhkan. Nah, soal dana ya kita nggak punya dana, tapi ya ada investor. Itu dari hasil. Siapa yang nggak mau modal kecil nggak banyak ya? Apalagi di zaman sekarang, zaman ekonomi lagi susah. Ya. Ya ampun. Sekarang jam berapa ya? Jam 16.29, setengah 5. Nah, aku itu sih kayaknya aku pamit duluan deh ya. Soalnya tadi udah ngomong kan Datang di duluan, sini, datang terakhir cuma bisa ngambil sebentar, emang lagi bisi-bisi banget, maklum lah. Apa namanya, udah mau nikah gitu kan.
Amin. Ya udah, aku pamit dulu ya. Kalian langsung pulang juga? Hati-hati ya. Apa di sini dulu? Sebentar lagi ya. Pulang. Langsung pulang. Langsung aja. Dadah.